systems online. Targeting. Thirdly, the special coding on Apakah Rusia benar-benar tertinggal dalam perlombaan jet tempur generasi kelima? Atau justru diam-diam sedang membangun sistem AI tempur paling berbahaya melalui upgrade terbaru Sukhoi Su-57? Di tengah perang Ukraina, sanksi Barat, dan tekanan ekonomi yang berat, Moskow tidak menghentikan proyek militernya. Sebaliknya, Rusia mempercepat modernisasi Su-57, meningkatkan radar, mesin, kecerdasan buatan, bahkan mengintegrasikannya dengan drone tempur Loyal Wingman. Mengapa upgrade ini tetap berjalan di saat situasi begitu sulit? Dan apakah Su-57 dengan sistem AI terbaru benar-benar bisa menyaingi F-35 dan J-20? Di akhir video ini, kita akan melihat apakah modernisasi Su-57 adalah strategi jangka panjang yang realistis atau hanya simbol kekuatan di tengah konflik. Perang Ukraina mengubah wajah peperangan modern. Drone, satelit, radar jarak jauh, dan sistem pertahanan udara barat menciptakan medan tempur yang sangat kompleks. Dalam situasi seperti itu, hanya sistem yang mampu beradaptasi yang bisa bertahan. Upgrade terbaru Sukhoi Su-57 bukan sekedar pembaharuan kosmetik. Radar AESA diperkuat untuk menghadapi gangguan elektronik berat. Sistem infrared search and track ditingkatkan agar mampu mendeteksi target tanpa memancarkan sinyal radar. Dalam perang modern, kemampuan melihat tanpa terlihat adalah kunci. Sistem peperangan elektronik juga ditingkatkan. Rusia belajar dari pertempuran nyata bahwa dominasi udara bukan lagi soal kecepatan saja, melainkan soal penguasaan spektrum elektromagnetik. Disinilah kita mulai melihat pola. Tekanan tidak menghentikan pengembangan. Tekanan justru mempercepat adaptasi. Dan ini baru permulaan. Sekarang kita masuk ke inti transformasi, AI tempur. Sukhoi Su-57 versi terbaru menggunakan sistem kecerdasan buatan sebagai asisten taktis. AI ini mengolah data radar, sensor inframerah, dan sistem peperangan elektronik secara real-time. Informasi yang kompleks diringkas menjadi rekomendasi keputusan dalam hitungan detik. Bayangkan pilot yang sebelumnya harus membaca puluhan parameter sekaligus. Kini sistem membantu memprioritaskan ancaman. Namun yang lebih strategis adalah integrasi dengan drone berat seperti S-70 Okhotnik B. Konsep Loyal Wingman memungkinkan drone masuk lebih dulu ke wilayah berbahaya. Drone bisa menjadi umpan radar, pembuka jalur serangan, atau bahkan peluncur rudal jarak jauh. Su-57 tetap berada pada jarak aman, bertindak sebagai pusat komando udara. Ini bukan sekedar jet tempur, ini adalah node dalam sistem perang jaringan. Menurut kamu, apakah model manusia plus AI seperti ini adalah masa depan peperangan udara? Tulis pendapatmu di komentar, karena opini kamu penting untuk diskusi kita. Salah satu elemen krusial adalah mesin generasi baru yang dikenal sebagai Izdeliye 30. Mesin ini dirancang untuk meningkatkan daya dorong, efisiensi bahan bakar, dan kemampuan super cruise. Jika produksi massalnya berhasil, Su-57 akan memiliki kombinasi stealth, manuverabilitas tinggi, dan performa mesin yang lebih kompetitif. Rusia tampaknya tidak mengejar kuantitas cepat. Mereka memilih pendekatan bertahap, meningkatkan kualitas setiap batch produksi. Strategi ini berisiko, tapi juga menunjukkan fokus pada ketahanan jangka panjang. Sanksi Barat memang membatasi akses terhadap komponen elektronik canggih. Namun di sisi lain, embargo memaksa Rusia untuk mendorong substitusi domestik. Alih-alih membatalkan proyek, mereka menyesuaikan arsitektur sistem agar lebih mandiri. Dalam perspektif geopolitik, ini bukan hanya soal pesawat, ini soal mempertahankan status sebagai kekuatan udara global. Su-57 menjadi simbol bahwa Rusia tetap berada dalam perlombaan teknologi generasi kelima. Apakah ekosistemnya sudah sekuat F-35? Belum. Apakah mereka menyerah? Jelas tidak.
F-35 memiliki jaringan global NATO dan sensor fusion yang sangat matang. China dengan J-20 bergerak cepat dalam integrasi AI dan drone swarm. Namun Rusia memilih jalur berbeda, fokus pada kombinasi stealth, manuverabilitas ekstrim, dan integrasi drone berat Loyal Wingman. Pendekatan ini lebih independen dan berbasis pengalaman tempur nyata. Dalam geopolitik, ini adalah pesan yang jelas. Rusia tidak keluar dari perlombaan. Mereka mengubah cara berlomba. Upgrade terbaru Sukhoi Su-57 menunjukkan bahwa perang dan embargo tidak otomatis menghentikan inovasi militer. Justru dalam tekanan, transformasi sering terjadi lebih cepat. Dengan peningkatan radar, mesin generasi baru, kecerdasan buatan, dan integrasi drone Okhotnik, Su-57 berkembang dari sekedar jet tempur menjadi sistem tempur terintegrasi. Apakah ini akan mengubah keseimbangan udara global dalam 10 tahun ke depan? Itu tergantung pada produksi massal dan stabilitas ekonomi Rusia. Namun satu hal pasti, modernisasi Su-57 adalah strategi jangka panjang, bukan reaksi sesaat. Jika kamu ingin analisis mendalam tentang perbandingan skenario Su-57 versus F-35 atau masa depan AI dalam perang udara, dukung channel ini dengan like, tuliskan analisismu di komentar, dan subscribe agar kita bisa terus membahas geopolitik dan teknologi militer secara objektif dan strategis. Karena di era ini, memahami teknologi tempur bukan hanya soal militer, ini soal memahami arah kekuatan dunia.